Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini memberitakan kepada kita tentang saat-saat terakhir kehidupan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan keadaannya pada saat sakaratul maut. Para malaikat memandikannya, memberikannya wangi-wangian, mengkafaninya, menggali kuburnya, mensolatkannya, mengkuburkannya, dan menimbungnya dengan tanah. Mereka melakukan itu untuk memberikan pengajaran kepada anak cucu sesudahnya tentang bagaimana cara menangani orang mati. Nabi Adam manakala maut datang menjemputnya, Adam rindu buah surga. Ini menunjukkan betapa cintanya Adam kepada surga dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu surga, sementara dia pernah tinggal di dalamnya, merasakan kenikmatan dan kelezatan untuk beberapa saat. Bisa jadi keinginan Adam untuk makan buah surga merupakan tanda dekatnya ajal. Sebagian hadis menyatakan bahwa Adam mengetahui hitungan tahun-tahun umurnya. Dia menghitung umurnya yang telah berlalu. Nampaknya dia mengetahui bahwa tahun-tahun umurnya telah habis. Perpindahannya ke alam akhirat telah dekat. Dan tanpa ragu, Adam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus surga lalu memetik buahnya? Anak-anak Adam juga menyadari hal itu. Akan tetapi, karena rasa bakti mereka kepada bapak mereka, hal itulah yang mendorong mereka untuk berangkat mencari. Belum jauh anak-anak Adam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud orang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati. Para malaikat memperagakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah seperti pada hari ini. Mereka membawa kafan, wewangian, juga membawa kapak, cangkul, dan sekop yang lazim diperlukan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Adam menyampaikan tujuan mereka dan apa yang mereka cari, para malaikat meminta mereka untuk pulang kepada bapak mereka, karena bapak mereka telah habis umurnya dan ditetapkan ajalnya. Manakala para malaikat mau datang kepada Adam, Hawa mengenalinya sehingga dia berlindung kepada Adam. Sepertinya Hawa hendak membujuk Adam agar memilih hidup di dunia, karena para rasul tidak diambil nyawanya sebelum mereka diberi pilihan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, Adam tidak menggubris dan menghardiknya dengan berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku pernah melakukan dosa karenamu." Adam mengisyaratkan rayuan Hawa untuk makan pohon yang dilarang semasa keduanya berada di surga. Para malaikat mengambil ruh Adam. Mereka sendirilah yang mengurusi jenazahnya dan menguburkannya, sementara anak-anak Adam melihat mereka. Para malaikat itu memandikannya, mengkafaninya, memberinya wangi-wangian, menggali kuburnya, membuat liang lahat, mensolatinya, masuk ke kuburannya, meletakkannya di dalamnya. Lalu mereka menutupnya dengan bata. Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbunkan tanah kepadanya. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam. Mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian, yakni cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi mayat kalian. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di muka bumi ini, mulai sejak saat itu sampai sekarang, dan cara apapun yang menyelisihinya berarti menyimpang dari petunjuk Allah. Yang besar kecilnya tergantung pada kadar penyimpangannya. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia pasti melihat kesamaan antara hal itu dengan perlakuan para malaikat kepada Adam alaihissalam. Sepanjang sejarah, petunjuk ini telah banyak diselisihi oleh sebagian besar umat manusia. Ada yang membakar orang mati, ada yang membangun bangunan-bangunan megah seperti piramid untuk mengubur orang mati dengan meletakkan makanan, minuman, mutiara, dan perhiasan bersamanya.
Ada yang meletakkan mayit di kotak batu atau kayu. Semua itu menuntut biaya yang mahal dan hanya membuang-buang energi untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan yang paling utama, semua itu telah menyelisih petunjuk yang Allah syariatkan kepada mayit Bani Adam alaihi salam. Demikian sedikit kisah tentang wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.